Halo, selamat datang di channel Story Adiguna, tempat di mana kalian bisa menemukan konten-konten menarik dan menghibur. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Jangan lupa untuk nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan konten-konten seru lainnya. Let's go! Bab 271. Di sini, Ye Chen berjalan berkeliling, berbelok besar, dan melangkah ke pintu paviliun Wanbao. Melihat ke mata, orang dapat melihat Pang Dacuan minum sedikit anggur, tampaknya dalam suasana hati yang baik. Minum sedikit anggur, bersenandung sedikit, seluruh sekte Heng Yue tampaknya paling santai. Hei, halo, melihat Ye Chen, Pang Dacuan Huo berdiri. Pahlawan besar kita ada di sini. Pahlawan hebat, ini, Ye Chen pantas mendapatkannya. Dalam hal 3 kompetisi besar, dan intersepsi setengah jalan, pria kecil ini, semuanya adalah pahlawan yang layak. Saat ini, barang semacam ini memiliki gaya tersendiri kemanapun ia pergi, dan masih sangat mempesona. Jangan mengolok-olokku, seperti yang dikatakan Ye Chen, matanya berputar ke kiri dan ke kanan, dia memindai rak, dan bahkan mengulurkan tangan untuk memilih. Dia datang ke sini untuk Taobao. Ini bukan lelucon. Pang Dacuan mengikuti dengan labu anggur. Kakek, aku benar-benar memujimu. Petik 2. Aku sangat senang jika kamu mengatakan itu. Ye Chen menyeringai tak tahu malu. Senang? Kakek, aku juga senang hari ini. Pang Dacuan minum dengan wajah memerah dan leher tebal, menepuk perutnya yang gendut, dan berteriak keras, pilih apapun yang kamu mau, kakek akan memberikan diskon 50%. Petik 2. Mata Ye Chen berbinar begitu dia mengucapkan kata-kata itu, dan tindakan selanjutnya begitu cepat. Ma menyelinap ke Pang Dacuan, memasukkan tas penyimpanan yang penuh dengan batu roh. Beri aku 1 set bahan, boneka itu bisa ditingkatkan ke tingkat prefektur. Mendengar ini, Pang Cuan menggelengkan kepalanya yang gendut. Uang? Dia tiba-tiba menjadi sadar, dan sudut mulutnya berkedut lebih dari selusin kali dalam sekejap. Wajahnya lebih tidak nyaman daripada makan yang berat. Menghitung semua bahan yang dibutuhkan untuk meningkatkan ke boneka tingkat prefektur, biayanya lebih dari 2 juta yuan. Jika ini adalah diskon 50%, dia harus membayar lebih dari 1 juta yuan. Penatua, jangan mengambil kecurangan. Nah, bisakah kamu memperlakukan apa yang aku katakan tadi sebagai kentut? Tidak, Ye Chen menjawab dengan tegas, lagi pula, aku mendengarnya, dan aku memberikan uangnya. Jika kamu curang, maka aku hanya bisa membiarkan kepala sekolah paman dan tuanku datang dan mengobrol baik denganmu. Pang Dacuan menarik napas dalam-dalam dengan marah, dia melirik Ye Chen ke atas dan ke bawah. Pria kecil ini bukan apa-apa, dan kepala sekolah bukan apa-apa. Dia takut tuannya akan membuat keributan dan meledakkan paviliun Wanbao-nya. Cepat, apalagi yang harus aku lakukan? Di sini, Ye Chen mengabaikan wajah besar Pang Dacuan yang menghitam, menggosok tangannya dengan keras, dan tertawa sambil menggosok. Dengan kata lain, senyumnya benar-benar tidak murahan. Dia memandang Pang Dacuan, dan hampir menirunya saat itu juga. Ini benar-benar kamu. Wajah tua Pang Dacuan gelap dan tembus pandang, dan dia menamparkan dirinya sendiri 2 kali di dalam hatinya. Tidak masalah jika dia mengatakan sepatah kata pun, lebih dari 1 juta hilang. Bagaimanapun, dia masih memasuki kabinet, dan ingin mengambil kata-katanya sebagai kentut, tetapi Ye Chen tidak membelinya. Jika Yang Dingtian dan Chu Xuan benar-benar dipindahkan ke sini, itu benar-benar akan meruntuhkan paviliun Wanbao-nya. Dia masuk, tetapi Ye Chen, yang berada di luar, tidak menganggur. Tangan dan kakinya masih mati rasa. Dengan lambaian tangan kecilnya, 1 manik roh menghilang dari rak, dan dengan lambaian tangan kecilnya lagi, tidak ada rumput roh di rak. Benar, mencuri. Terlihat bahwa tekniknya bukan keahlian biasa, dan dia telah melakukan banyak aktivitas sembunyi-sembunyi. Dalam waktu singkat ini, dia telah mengambil banyak harta. Tidak peduli dia mahal atau murah, dia akan mengambilnya kapan saja. Dia melihatnya. Aku berhutang. Aku benar-benar berhutang. Diiringi dengan suara makian, Pang Dacuan keluar, dan melihat bahwa dia sedang memegang tas penyimpanan di tangannya, yang berisi bahan untuk meningkatkan boneka. Ketika dia menyerahkannya kepada Ye Chen, dia sangat tidak rela lepaskan, itu sangat menyakitkan. Kata-kata Penatua Pang tidak dimaksudkan untuk menjadi kentut, itu terserah saya. Ye Chen tersenyum riang, dan meletakkan tas penyimpanannya, takut Pang Dacuan akan merebutnya lagi. Keluar segera setelah Anda mengambilnya,
dan marah ketika Anda melihat Anda. Petik 2. Jangan, jarang ada diskon 50% hari ini. Apalagi yang harus saya pilih? Jaga bisnis Anda. Ye Chen enggan pergi, tetapi ingin masuk ke dalam, dan memilih beberapa harta, diskon 50%. Di Paviliun Wanbao, Anda tidak pernah melihatnya sekali dalam 800 tahun. Yang memalukan adalah, saat dia mengambil 2 langkah, dia dijemput oleh Pang Dacuan dengan 1 tangan, dan dengan gelombang yang mendominasi, dia melempar Ye Dasao keluar dari Paviliun Wanbao. Dasar jalang, tidak bisakah kamu berhenti? Apa? Teriakan itu terdengar tiba-tiba. Mendengarkan nadanya, itu adalah Xiong Er, yang baru saja tiba di pintu Paviliun Wanbao, ketika dia melihat seseorang terbang keluar, membantingnya ke tanah. Kamu orang tua, ada apa? Ye Chen bangkit dan mengutuk Paviliun Wanbao. Sialan, bisakah kamu melepaskanku dulu? Hei, halo. Ye Chen menghela nafas, hanya untuk menyadari bahwa masih ada benjolan di bawah tubuhnya. Saya berkata mengapa begitu lembut. Jalang. Xiong Er bangkit, malu, dan wajahnya cukup gelap. Dia sangat curiga bahwa Ye Chen sengaja melakukannya. Dingin, Ye Chen tidak mengatakan sepatah kata pun, tetapi ekspresinya menunjukkan kalimat ini dengan sangat baik. Jangan pergi. Xiong Er buru-buru menarik Ye Chen kembali, lalu dia mengedipkan mata dan tersenyum, sedikit cabul dan murahan. Aku punya bayi, apakah kamu ingin melihatnya? Sayang, ikut aku. Petik 2. Xiong Er tidak peduli apakah Ye Chen mau atau tidak, dia hanya menariknya pergi dan mendaki gunung sepanjang jalan. Ini adalah puncak Gunung Tianshan. Puncak ini adalah salah satu dari 9 puncak utama Sekte Dalam. Setelah Xiong Er memasuki Sekte Dalam, dia diterima di bawah Sekte Puncak Tianshan. Dia makan, tidur, dan berlatih di sini pada hari kerja. Ketika keduanya muncul kembali, itu sudah menjadi hutan di puncak gunung, dan di kedalaman bayangan ada sebuah rumah bambu. Ayo kembali ke tempat tinggalmu. Ye Chen melangkah masuk. Menghadapinya, dia mencium bau aneh yang saya tidak tahu bagaimana menggambarkannya. Yang perlu disebutkan adalah baunya sangat tidak enak. Ketika dia benar-benar melangkah masuk, dia hampir muntah di tempat. Ayo, duduk dimanapun kamu mau, kurang dari BR lebih besar dari. Xiong Er menyapa dengan santai, sudah melepas rompi kecilnya, melemparkannya dengan santai, lemaknya berkedip-kedip. Pergilah ke neraka. Mulut Ye Chen berkedut, hanya untuk menyalahkan kamar Xiong Er. Ini benar-benar bukan kekacauan biasa. Itu membuatnya berpikir bahwa alih-alih berjalan ke kamar Xiong Er, dia malah masuk ke sarang babi. Cepat, ayo mulai. Ketika Ye Chen menarik sudut mulutnya, Xiong Er menariknya dan mengeluarkan sepotong kristal ungu dari selangkangannya. Apa ini? Ye Chen tampak ingin tahu. Kristal memori. Xiong Er terkekeh, ada metode rahasia di dalamnya. Anda dapat menanamkan gambar di dalamnya. Anda dapat memutarnya kembali ketika Anda ingin menontonnya. Tentu saja, Anda juga dapat menyiarkannya secara langsung. Luar biasa. Kamu memanggilku? Kamu tidak ingin pamer padaku. Kamu memiliki kristal memori. Petik 2. Lihat apa yang kamu katakan. Apakah aku orang yang membosankan? Xiong Er tersenyum misterius, dan kemudian menunjuk ke kristal memori lalu dia tidak lupa mengedipkan mata kecilnya pada Ye Chen. Segera, sebuah gambar muncul di kristal memori, seorang lelaki tua gemuk dan seorang wanita cantik berbaju ungu, berbaring di tempat tidur. Melihat ini, mata Ye Chen menatap lurus di tempat, dan baru kemudian dia tahu apa yang dimaksud dengan bayi Xiong Er. Persetan semua kristal memori, gambar di dalamnya benar-benar menarik. Ini bayi. Ya, Ye Chen menelan ludah, merasakan mulutnya kering. Meskipun dia sendiri pernah mengalaminya, ini adalah pertama kalinya dia menjadi penonton. Aku menontonnya setiap hari. Xiong Er langsung tertawa, matanya sudah sangat kecil, dan saat dia tersenyum seperti ini, matanya menjadi 2 celah. Aku punya pengejaran. Ye Chen mengacungkan jempol sambil menatap kristal memori, mungkin ingin tahu, dan bertanya, siapa 2 orang ini? Tuanku, istriku, sialan, Petik 2, bab 272. Menjelang fajar Xiong Er mengumpulkan kristal memori. Untuk mengatakan bahwa tuannya juga berdedikasi pada pekerjaannya, dia tetap linglung sepanjang malam, dan triknya sangat aneh. Ye Chen dan Xiong Er juga sangat berdedikasi, dan mereka menatap lurus ke arahnya sepanjang malam. Sungguh Wang sangat bangga memiliki murid sepertimu.
Ye Chenyu berkata dengan sungguh-sungguh ketika dia melihat Xiong Er begitu tidak bermoral. Kenapa aku merasa kau memarahiku? Omong kosong, kenapa aku harus memujimu? Potong. Xiong Er tidak setuju, lalu mengenakan rompi kecilnya, menggosok tangannya, dan menoleh ke Ye lagi. Chen tersenyum sedih, aku akan pergi ke puncak Yuling untuk mencari istriku, ini untukmu. Setelah mengatakan itu, pria ini berlari keluar dengan tergesa-gesa, dan sebelum dia pergi, dia tidak lupa memberi Ye Chen kristal memori tertinggal. Senang memiliki menantu perempuan, Ye Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak menyentuh dagunya, dan pikirannya mulai berpikir lagi, jika suatu hari aku tidur dengan tangan melingkar, perasaan itu, hehehe. Segera, dia menggelengkan kepalanya, tetapi tidak kembali ke puncak Yunfei. Awalnya, dia akan meningkatkan boneka itu ke tingkat prefektur tadi malam, tetapi tanpa diduga, dia menemani Xiong Er untuk menonton siaran langsung sepanjang malam. Segera, boneka Sixuan dipanggil dan dibaringkan di sana. Kemudian, jubah Ye Chen melambai, dan benda-benda aneh dikeluarkan, yang semuanya merupakan bahan yang diperlukan untuk meningkatkan boneka, dan semuanya sangat langka, jika tidak, harganya tidak akan terlalu mahal. Selain bahan-bahan ini, ada 2 jimat spiritual, jimat roh artefak dan jimat pelangi ilahi. Sejak dia meningkatkan boneka, Ye Chen menelitinya dengan jelas. Boneka tingkat manusia hanyalah boneka biasa dan tidak dapat melakukan teknik misterius, sedangkan boneka tingkat misterius memiliki 2 jimat ajaib yang disegel di dalam tubuhnya, roh misterius jimat dan jimat roh pengumpul 2 jimat bekerja sama, Anda dapat melakukan teknik mistik dan seterusnya. Sedangkan untuk boneka tingkat dasar, akan ada 2 jimat lebih banyak di tubuhnya daripada boneka tingkat hitam, yaitu jimat roh senjata dan jimat pelangi ilahi. Apa yang disebut jimat roh senjata adalah untuk memberikan boneka di permukaan tanah kemampuan untuk mengendalikan senjata roh. Apa yang disebut jimat pelangi ilahi adalah untuk memberikan kemampuan kepada boneka di permukaan tanah untuk mengendalikan Changhong dan terbang ke langit kurang dari BR lebih besar dari. Boneka tingkat bumi setara dengan alam kekosongan spiritual para beku. Mereka memiliki persyaratan yang sangat tinggi pada kekuatan dan kelenturan tubuh mereka. Jika tidak, mereka akan mudah terluka oleh teknik misterius. Oleh karena itu, hal terpenting bagi boneka untuk ditingkatkan bukan simbol sihir yang disegel di tubuh mereka, tetapi peningkatan bahan yang mereka butuhkan adalah harta langka. Segera, Ye Chen mengorbankan api peri, yang sepenuhnya membungkus tubuh Sixuan. Lalu ada sepotong tiang ungu, sangat keras, tetapi sangat fleksibel. Ini adalah kristal giok besi hitam. Setelah disempurnakan ke dalam tubuh boneka, itu dapat sangat meningkatkan kekuatan dan kelenturan boneka. Kristal giok besi hitam ini sangat berharga, hanya sepotong sebesar kepalan tangan bayi yang bernilai lebih dari 500.000 batu roh, dan ini adalah yang paling mahal di antara begitu banyak bahan. Aku perlu menemukan lebih banyak kristal giok besi hitam ini. Ye Chen bergumam, sambil memurnikan kristal giok besi hitam ke dalam tubuh Sixuan. Ini proses yang lambat. Setelah kristal giok besi hitam dimurnikan ke dalam tubuh Sixuan, berbagai bahan dikeluarkan, baik untuk memodifikasi meridian Sixuan, atau untuk memperkuat tulangnya, atau untuk menyempurnakan anggota tubuhnya. Waktu berlalu dengan lambat, dan semuanya berjalan dengan teratur. Puncak Yunfei, Pavilion Yunfei. Chu Xuaner duduk di sana, mengistirahatkan pipinya dengan satu tangan, memandang Chu Linger di sampingnya, dan tersenyum, adikku yang baik, apakah kamu tidak akan mengatakan sesuatu? Jangan biarkan itu pergi. Tanda tanya. Linger tersipu malu. Bukannya aku menahannya, kamu harus membuat pernyataan tentang masalah ini. Tunjukkan, pernyataan seperti apa? Pipi Chu Linger memerah, dan dia hanya bisa mengerang. Menundukkan kepalanya, goyah. Linger, jangan pura-pura bingung. Chu Xuaner tersenyum lagi, berdiri, dan berjalan keluar. Aku akan memberimu beberapa hari untuk memikirkannya. Jika kamu setuju, saudari, aku akan segera mempersiapkan pernikahan Anda. Pernikahan. Mendengar 2 kata ini, Chu Linger tidak bisa membantu tetapi mengangkat kepalanya, menatap Chu Xuaner yang terus pergi, mengerutkan bibirnya, dan bergumam pelan, tapi saudari, dia jelas menyukaimu. Panggilan. Setelah Ye Chen menghembuskan seteguk udara keruh, dia benar-benar menyingkirkan api peri. Lihatlah Sixuan lagi, berdiri di sana, dikelilingi oleh Sixia, penuh awan ungu,
rambut dan pakaiannya tanpa angin dan otomatis, dengan keanggunan tiada taraf, satu-satunya kekurangan adalah sepasang matanya yang kusam, sangat kosong, tanpa sedikit pun manusia, emosi terungkap. Saat ini, dia sudah menjadi boneka tingkat prefektur yang sebenarnya. Meskipun itu hanya boneka, Ye Chen dapat merasakan auranya, yang jauh lebih kuat daripada alam kekosongan spiritual secara umum. Dia yakin bahwa jika dia bertemu lagi dengan pria berjubah darah Zhao Guo di tingkat pertama alam kekosongan spiritual, dia tidak perlu mengambil tindakan sama sekali. Zixuan bisa menangani semuanya sendiri. Benar-benar bagus. Ye Chen tersenyum dan berjalan mengelilingi Zixuan. Dia semakin menyukai boneka ini. Saat dia berbicara, dia tidak lupa mengulurkan telapak tangannya dan meremas bahu Zixuan. Setelah ditingkatkan ke boneka tingkat bumi, tubuhnya tidak lagi sekeras sebelumnya, dan tubuhnya menjadi lembut dan halus, dan terasa nyaman saat dicubit. Ayo, coba kekuatanmu. Ye Chen tersenyum dan melangkah keluar ruangan. Di bawah perintahnya, Zixuan datang ke taman seperti pelangi. Bersenandung. Segera, cahaya ungu terbang keluar dari tengah alis Zixuan, dan setelah diamati lebih dekat, itu adalah lentera teratai yang berharga. Lampu teratai yang berharga ini adalah senjata roh yang tersegel di dalam senjata roh, dan dipasangkan dengan jimat pengumpul roh, hanya saat ditutup barulah bisa didesak oleh wayang. Bersenandung, bersenandung, lentera teratai berdengung dan bergetar, dan seluruh tubuhnya dipenuhi dengan cahaya cemerlang. Kekuatannya jauh lebih kuat dari yang dibayangkan Ye Chen, dan bahkan dia merasakan tekanan yang kuat. Jika Ling Tian ditekan, dia akan berlutut di tempat. Terbang, mengikuti perintah Ye Chen, Zixuan yang diam melangkah ke dalam kehampaan, dengan pelangi ungu di bawah kakinya. Untuk terbang ke langit di Spirit Void Realm, Anda harus menginjak pelangi ilahi, yang diubah oleh kekuatan spiritual mereka, dan jimat pelangi ilahi di dalam boneka tingkat bumi menyegel pelangi ilahi, dan boneka itu dapat menggunakan pelangi ilahi untuk terbang di udara. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Ye Chen menatap langit, dan Zixuan seperti sinar cahaya ungu, bergerak sangat cepat, datang dan pergi tanpa jejak. Jika bukan karena mata roda surgawi Ye Chen, mungkin sulit untuk menangkap sosoknya. Kembalilah. Ye Chen menjadi semakin puas semakin dia menonton, mengingat Zixuan, meregangkan tubuhnya, dan berjalan keluar. Tepat setelah berjalan keluar dari hutan, Ye Chen melihat Tuan dan Nyonya Xiong secara langsung. Melihat mereka berdua, wajah Ye Chen menjadi sangat aneh, apalagi saat melihat istri Xiong dia masih merasa bersalah. Meskipun dia memakai pakaian, dia tidak ada bedanya dengan telanjang. Melihat Ye Chen keluar dari hutan, Tuan dan istri Xiong tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Ye Chen, kenapa kamu di sini? Tanda tanya. Petik 2. Hehe. Ye Chen tertawa kering, menoleh dan lari. Sungguh jenius yang tak tertandingi. Kenapa dia bukan muridku? Melihat Ye Chen pergi, Tuan Xiong tidak bisa menahan nafas, bertanya-tanya apakah dia tahu bahwa muridnya yang berharga dan Ye Chen memiliki hubungan tadi malam. Aku tidak tahu apakah mereka akan membawa Ye Chen kembali dan mencekiknya sampai mati di tempat. Bab 273. Setelah turun dari Gunung Tianshan, Ye Chen langsung pergi ke gerbang luar. Sejak dia pergi ke negara Zhao untuk menjalankan misinya hari itu, dia sudah lama tidak kembali ke taman spiritual kecil. Kebaikan setetes air harus dibalas dengan mata air, dan dia selalu memperlakukan Hua dan Zhang Fengnian sebagai kerabat. Sepanjang perjalanan kembali ke pintu luar, apa yang dilihat Ye Chen masih merupakan pemandangan yang akrab. Namun, kemanapun dia pergi, dia menjadi pusat perhatian. Begitu dia sampai di gerbang luar, beberapa murid mengenalinya, dan berita menyebar ke seluruh gerbang luar seolah-olah dia telah menumbuhkan sayap. Secara alami, mereka yang memiliki keluhan dengan Ye Chen juga lari dari puncak setiap keluarga dalam kelompok dan kelompok dalam pemahaman diam-diam. Jika itu di masa lalu, mereka tentu saja tidak berani menyusahkan Ye Chen. Tapi sekarang berbeda, di mata mereka, Ye Chen adalah pemborosan yang tidak bisa berkultivasi, dan basis kultivasinya tidak berguna, jadi dia takut pada burung. Terlebih lagi, ini di pintu luar, dan tuan mereka akan bertanggung jawab atas apa yang terjadi. Segera, Ye Chen dikelilingi oleh sosok yang datang dari beberapa arah. Nak, kamu berani kembali. Di samping, Yin Ziping memimpin sekelompok murid aula disiplin untuk menghalangi jalan Ye Chen. Hari ini, akun lama dan baru akan diselesaikan bersama.
Kemeja ungu diampik penuh dengan mata yang menyeramkan, dan tidak sedikit murid yang memimpinnya. Sia-sia, jika kamu datang hari ini, kamu tidak harus pergi. Jiang Hao dari puncak renyang mengertakkan gigi dan menatap Ye Chen. Nafas semua orang sudah melonjak, dan dia bahkan memilih pria, yang sepertinya ingin untuk menangkap Ye Chen dengan satu pukulan. Dengan pertempuran sebesar itu, sulit untuk tidak menarik perhatian orang. Murid-murid dari sekte luar pada dasarnya berlari, menunjuk Ye Chen, dan kata-kata mereka masih menghela nafas dan penyesalan. Orang yang sangat kuat, bagaimana dia bisa dihapuskan? Ini semua pembalasan, tidak bisa berlatih lagi, dia pasti sudah dikeluarkan dari sekte. Di tengah diskusi, Ye Chen, yang dikelilingi di tengah, memandang ke sekeliling kerumunan, dan tidak bisa menahan telinganya. Saya berkata, saudara, jika Anda selalu melakukan ini, itu tidak menarik. Menarik, sangat menarik. Yin Ziping tersenyum ganas, kami telah menunggu hari ini, untuk waktu yang lama. Petik 2, Tuhan benar-benar punya mata. Jiang Hao menggertakkan giginya. Jika jatuh ke tangan kami hari ini, hidupmu pasti akan lebih buruk daripada kematian. Wajah Si San juga dingin dan jelek. Berikan padaku. Setelah kata-kata itu jatuh, mereka bertiga melambaikan tangan mereka, dan semua murid dari 3 keluarga bergegas. Melihat begitu banyak orang bergegas, Ye Chen tidak bisa menahan bibirnya, tetapi dia tidak berniat melakukannya itu sendiri, dan malah memanggil Siksuan keluar Ham. Tanda seru. Segera, lentera teratai terbang keluar dari antara alis Siksuan, melayang di udara, dan dengan cepat menjadi besar, bersinar dengan kecemerlangan-cemerlang, meluap dengan kecemerlangan, dan sangat kuat. Plok, plok, tanda seru. Plok, segera, terdengar suara jatuh ke tanah. Begitu senjata roh keluar, orang-orang yang bergegas jatuh satu demi satu. Tidak hanya mereka, tetapi Yin Ziping, Jiang Hao dan Zishan tidak terkecuali. Mereka bergegas sekarang, bahkan sebelum dia bergerak, dia dihancurkan setengah berlutut di tanah. Jika Ye Chen mau, dia bisa membunuh mereka semua. Boneka, Yin Ziping menatap Ye Chen dengan keras kepala, wajahnya sangat jelek. Jiang Hao masih menggertakkan giginya. Sialan. Petik 2, melihat begitu banyak orang yang tertindas di tempat, semua murid yang menonton menghela nafas. Apakah kamu melihat bahwa unta kurus itu lebih besar dari seekor kuda? Lagi pula dia adalah pewaris sejati pertama Hang Yue. Boneka ini pasti telah dihadiahkan kepadanya oleh kepala sekolah. Petik 2, saudara-saudara, mari kita berlatih keras. Jangan berpikir tentang balas dendam padaku sepanjang hari. Ye Chen menggelengkan kepalanya dan berjalan langsung melewati kerumunan. Dia tidak punya waktu untuk mengobrol dengan orang-orang ini. Sebelum pergi, dia tidak lupa untuk melihat ke arah puncak Diang, puncak renyang dan balai disiplin. 3 guru, jaga baik-baik muridmu, mereka semua sama. Orang-orang dari sekte, jika Anda terus menghadapinya seperti ini, saya akan sangat kasar. Petik 2, berbicara, Ye Chen berjalan melewati, meninggalkan semua orang dengan punggung lurus. Di belakang mereka, terdengar raungan, dan mereka gagal lagi. Di puncak gunung, Ge Hong, Zhao Zijing dan Tuan King yang sangat marah dan ingin membunuh orang. Mereka mencoba yang terbaik, tetapi tetap tidak meninggalkan Ye Chen. Di sini, Ye Chen telah mencapai tepi tangga batu. Tidak langsung turun batu melangkah, Ye Chen mengerutkan kening sedikit, dan menyipitkan matanya sedikit, mengikuti dari pintu dalam ke pintu luar. Aura yang tidak jelas ini, tidak dapat dikirim oleh master-master untuk melindungiku. Atau, dia merencanakan sesuatu yang salah. Dengan mengingat hal itu, Ye Chen menuruni tangga batu. Sebelum dia memasuki kuburan kecil, dia mendengar suara mendengung. Tentu saja, itu adalah suara anak harimau yang bermain dengan tongkat. Kakek, aku kembali. Ye Chen dengan lembut membuka pintu taman spiritual kecil. Kakak, kamu kembali. Melihat Ye Chen yang kembali, Hua yang panas dan berkeringat buru-buru menyingkirkan tongkat besi hitam itu. Ye Chen menepuk bahu Hua sambil tersenyum, diam-diam berpikir bahwa Hua masih berlatih sangat keras akhir-akhir ini, dan menilai dari fondasi Hua, itu juga tidak terlalu kuat. Aku kembali. Zhang Fengnian keluar dari rumah, selembut dan seramah biasanya, seperti kakek tua yang baik hati. Dukun, pada saat ini, bahkan makhluk halus bernama elang kecil pun berlari dengan mengepakkan sayap. Tak lama kemudian,
sebuah kuali besar dipasang di taman spiritual kecil, dan daging monster yang lezat direbus. Ye Chen tidak lupa menambahkan banyak ramuan bergizi ke dalamnya. Melihat Ye Chen yang terus-menerus sibuk di depan kuali, Zhang tahun yang baik sangat memuaskan. Hua mungkin tidak tahu, tapi bagaimana mungkin dia tidak tahu, dia juga mendengar tentang 3 kompetisi besar ya. Untuk bisa mengalahkan legenda yang tak terkalahkan, bakat pemuda di depannya ini melebihi surga. Kakek, ikut aku ke pintu dalam. Ye Chen berkata sambil tersenyum sambil memegang daging untuk Zhang Fengnian. Senang berada di sini saat aku sudah tua. Zhang Fengnian tersenyum ramah, kakak Zhou dari Paviliun Lingqi, kakak Pang dari Paviliun Wanbao, dan kakak senior Su dari Paviliun Ling dan merawatku dengan baik, serta saudara-saudaramu dan saudara perempuan. Kalian sering datang menemuiku. Nah, bagaimana mereka memperlakukan kita? Hua tersenyum jujur, menunjukkan 2 baris gigi putih. Dengarkan aku tidak bisa berada di sisimu sepanjang waktu, aman di sana. Ye Chen meraup sepotong daging rebus, dan tersenyum, tetapi kata-katanya penuh makna. Karena sedetik yang lalu, dia merasakan nafas yang tidak jelas itu lagi, dan dari nafas yang tidak jelas itu, dia dengan jelas menangkap niat membunuh itu. Ini membuatnya sangat yakin bahwa orang kuat dalam kegelapan tidak dikirim oleh Yan Dingtian dan yang lainnya untuk melindunginya, tetapi kebanyakan dari mereka ditempatkan oleh kekuatan lain di dalam Heng Yuezong. Dengan faktor yang tidak pasti seperti itu, bagaimana dia bisa membiarkan Zhang Fengnian dan yang lainnya tetap tinggal di kuburan kecil ini? Bagaimanapun, sesuatu terjadi, dan Su Fu dan yang lainnya berada di luar jangkauan mereka. Di sini, Zhang Fengnian tidak bodoh. Jadi dia secara alami dapat mendengar arti dari kata-kata Ye Chen. Aku akan berkemas nanti. Zhang Fengnian mengangguk, yang paling penting adalah dia tidak ingin Ye Chen terganggu demi keselamatan mereka. Setelah makan, Zhang Fengnian dan Hua pergi mengemasi barang-barang mereka. Dan Ye Chen berkeliaran di taman spiritual kecil, dan dari waktu ke waktu, dia akan melirik ke tempat rahasia secara tidak jelas. Karena aura yang tidak jelas itu berasal dari sana, meskipun tersembunyi dengan baik, dia masih ditangkap olehnya. Setelah berkeliaran sebentar, Ye Chen melompat ke depan dinding batu dan mengambil setengah dari Tian Jidan. Setelah melakukan ini, ketiganya pergi dari sini dan pergi ke gerbang dalam. Tidak lama setelah dia pergi, seseorang berjubah hitam muncul, matanya seperti ular dan kalajengking, dan itu membuat orang merasa berdebar-debar. Kepala sekolah benar-benar meributkan sarang tikus mondok, ancaman macam apa yang bisa disia-siakan. Pose, bab 274. Ini gerbang dalam. Tepat setelah tiba di gerbang dalam, Hua melihat segala sesuatu di sekitarnya dengan rasa ingin tahu, apakah aura di sini jauh lebih kuat daripada gerbang luar. Mulai sekarang, kamu bisa berlatih di sekte dalam. Ye Chen sedikit tersenyum. Sudah lama sejak saya datang ke sini. Di samping, Zhang Fengnian melihat sekeliling, mata tuanya yang keruh penuh dengan nostalgia, seolah-olah dia mengingat beberapa peristiwa masa lalu. Dia adalah seorang penatua sebelum dia diturunkan dari gunung, dan sekarang tidak dapat dihindari untuk kembali ke tempat lamanya beberapa emosi. Kakek, aku bahkan tidak tahu siapa tuanmu, tanya Ye Chen ragu-ragu. Pendeta Tong Xuan. Zhang Fengnian tidak menyembunyikan apapun, dia tanpa sadar melihat ke suatu arah, yang merupakan kedalaman sekte Heng Yue, dan cahaya mata tuannya akhirnya tertuju pada puncak gunung. Kakek, jangan khawatir, Tuan akan memaafkanmu. Ye Chen tersenyum, dan membawa mereka berdua dan Xiao Ying ke puncak Yunfei, lalu ke hutan bambu kecil tempat dia tinggal. Ketenangan dan ketenangan di sini adalah yang terbaik untuk seorang lelaki tua, dan juga sangat bermanfaat bagi Hua, seorang lelaki muda yang rajin berkultivasi, karena aura hutan bambu kecil ini juga sangat kuat. Aku akan tinggal di sini mulai sekarang. Ye Chen membawa barang-barangnya ke dalam rumah. Oke, Ye Chen. Segera, sesosok cantik masuk dari luar hutan bambu kecil, dan setelah diperiksa lebih dekat, itu adalah Chu Xuaner. Mendengar ini, Ye Chen berlari keluar dari rumah bambu dan merasa bersalah saat melihat bahwa itu adalah Chu Xuaner. Dia merasa bahwa Chu Xuaner datang hari ini untuk memintanya menyelesaikan akun Chulinger. Tuan, apakah Anda ada hubungannya dengan saya? Ye Chen terbatuk datar. Ada yang salah, kata Chu Xuaner, pandangannya menjauh darinya, dan dia fokus pada Zhang Fengnian dan Hua, mereka. Namaku Hua. Hua sangat bersemangat. Dia, sederhana dan jujur, menunjukkan 2 baris gigi saat dia tersenyum. Apakah kamu Chu?
kakak senior Chu. Zhang Fengyan menatap Chu Xuaner dengan bingung. Mendengar ini, Chu Xuaner mengangkat alis mengernyit sedikit. Melihat lagi, dia bertanya dengan ragu, kamu? Zhang Fengyan, petik 2 titik. Setidaknya bertahun-tahun telah berlalu, kakak perempuan tua itu masih mengenali lelaki tuanya yang jahat. Saudara muda Zhang, waktu membuat orang tua. Chu Xuaner tersenyum lembut, meletakkan tangan gioknya di bahu Zhang Fengyan dengan ringan, dan menyuntikkan aliran energi sejati ke dalam tubuh Zhang Fengyan untuk membantunya menghangatkan dan menyehatkan tubuhnya. Itu bukan salahmu, Xuaner akan menengahi untukmu ketika guru meninggalkan bea cukai. Petik 2, itu adalah kesalahan besar yang saya buat, dan saya harus dihukum. Zhang Fengyan tersenyum dengan air mata berlinang, terutama ketika dia merasakan ketika energi sejati yang disuntikkan Chu Xuaner ke dalam tubuhnya mengalir melalui meridian, dia merasa hangat di sekujur tubuhnya. Tuan, saya akan membawa kakek dan Hua untuk tinggal di sini, apakah Anda tidak keberatan? Marven Ye tersenyum. Apa maksudmu, Tuan, apakah aku orang yang tidak baik? Chu Xuaner menatap Ye Chen dengan marah. Aku tidak bermaksud begitu, aku pikir maksudmu begitu. Chu Xuaner melirik Ye Chen lagi dengan marah, lalu menatap Zhang Fengyan, dan berkata sambil tersenyum, saudara muda Zhang, istirahatlah. Aku mencari Ye Chen. Chen berbicara tentang sesuatu. Setelah berbicara, Chu Xuaner berjalan menuju rumah bambu Ye Chen. Ye Chen, ikut aku. Mendengar ini, Ye Chen menyentuh ujung hidungnya, sebuah sedikit malu-malu, tapi mengikuti Chu Xuaner ke dalam ruangan rumah bambu. Ketika dia masuk, Chu Xuaner sedang duduk di sana, menyilangkan kakinya, menatapnya sambil tersenyum. Apakah kamu ingin menikahi seorang istri? Iya, Ye Chen menyeringai. Jika kamu tidak mau, kamu harus memikirkannya. Chu Xuaner memberi Ye Chen tatapan putih, dan berkata, linger dalam pengasingan, dan ketika dia pergi, aku akan mengatur pernikahan untukmu. Aku pikir kita harus menunggu sedikit lebih lama. Kenapa? Sepertinya aku tidak mau mendengar apa yang kamu katakan. Itu tidak benar. Ye Chen menyentuh ujung hidungnya dan terbatuk. Aku tidak bisa mengalahkannya. Aku takut dia akan mengalahkanku. Kata-katanya menghibur Chu Xuaner di tempat. Kalau begitu katakan padaku, kapan kamu akan menunggu sampai kamu mengalahkannya? Tuan, kamu kenal aku. Ye Chen menyeringai lagi. Itu tidak akan berhasil. Chu Xuaner berpikir sejenak, lalu tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya, dan menatap Ye Chen sambil tersenyum. Bagaimana jika kamu menggertak adikku ketika kamu memukulinya? Saya tidak ingin dia datang kepada saya setiap hari untuk mengeluh. Kalau begitu mengapa Anda tidak menikah dengan saya, Tuan? Kalian berdua akan menjadi teman saya. Ye Chen tersenyum tanpa malu. Yo, Chu Xuaner hanya bisa duduk tegak, dan menatap Ye Chen dari atas ke bawah dengan penuh minat. Aku benar-benar tidak melihatnya. Kamu sangat berani. Kenapa? Pegang adikku di satu tangan, dan pegang adikku di tangan yang lain. Apakah kamu masih ingin memeluk adikmu hanya dengan satu tangan? Petik 2. Jujur, itulah yang kupikirkan. Ye Chen menggosok kedua tangannya dan tersenyum. Oke, Chu Xuaner mengibaskan rambutnya, dan memandang Ye Chen sambil tersenyum. Suatu hari kamu akan lebih kuat dariku, Tuan, aku bisa menikah denganmu. Tuan, apakah kamu bercanda? Ayo, pergi. Mata Ye Chen tiba-tiba menjadi cerah. Kalau begitu mari kita buat kesepakatan seperti ini. Kamu tidak bisa bicara seperti yang kamu lakukan terakhir kali. Oh, maka kamu harus membicarakannya. Tuan, kapan saya akan berhenti bicara? Chu Xuaner menatap Ye Chen dengan penuh minat. Ini adalah 3 kompetisi besar. Ye Chen mengangkat telinganya. Kamu mengatakan bahwa jika kamu memenangkan tempat pertama, kamu akan melepas pakaianmu untuk aku lihat. Tapi sejak aku kembali, aku telah melihat kamu mengalahkanku. Saya lepas landas. Seperti apa bentuknya? Chu Xuaner mengedipkan matanya yang indah, dan menatap Ye Chen sambil tersenyum. Melihat Chu Xuaner menunjukkan ekspresi tersenyum ini lagi, Ye Chen tertawa kering. Dia sangat akrab dengan senyum seperti ini. Setiap kali Chu Xuaner menunjukkan senyum seperti itu berarti dia akan dipukuli. Oh hehe, memikirkannya, Ye Chen terkekeh dan tanpa sadar mundur selangkah, menggelengkan kepalanya seperti mainan. Namun, dia tidak berpikir begitu di dalam hatinya. Jika saya tidak melepas pakaian saya pasti sudah melihat semuanya. Ye Chen tersenyum dalam hati.
betapa mendominasi kemampuan perspektif Xian Lunyan. Jangan lihat Chu Xuaner mengenakan pakaian sekarang, tapi pada dasarnya itu adalah sama dengan tidak memakainya. Dia mulai melirik tubuh Chu Xuaner lagi. Tubuh putih dan tanpa cacat itu sempurna. Setiap inci kulit bersinar dengan kilau yang bergerak dan menawan. Dia tidak bisa menahan perasaan sedikit terganggu melihatnya. Tiba-tiba, suara Culinger yang meminta tempat tidur malam itu terdengar lagi di benak Ye Chen. Suara tuan seharusnya lebih baik. Ye Chen mulai memikirkannya lagi, dan tersenyum sedih setelah memikirkannya. Dua arus hangat mengalir keluar dari lubang hidungnya. Dapatkah saya mengerti bahwa Anda peduli dengan kecabulan? Di sini, Chu Xuaner berkata dengan santai sambil memotong kukunya, dan ada sesuatu yang ekstra di tangannya. Ketika saya melihat lebih dekat, itu adalah kuku yang dipoles. Gunting. Melihat ini, Ye Chen buru-buru menutupi selangkangannya. Entah kenapa, saat melihat gunting, dia selalu merasakan hawa dingin di antara kedua kakinya. Oke, mari kita mulai bisnis. Chu Xuaner menyingkirkan guntingnya. Ekspresi bercandanya menghilang. Dia menatap Ye Chen, dan bertanya, aku tidak tahu apakah kamu pernah mendengar tentang jiwa naga kuno Taiksu. Bab 275, Naga kuno Taiksu. Mendengar 4 kata ini, Ye Chen menyeka mimisan. Tiba-tiba Chu Xuaner menyebutkan naga kuno Taiksu. Ada beberapa hal yang harus kuberitahukan padamu sebagai seorang guru. Di sini, Chu Xuaner menarik napas dalam-dalam dan berkata perlahan, saat itu, leluhur pertama dari 3 sekteku, naga pembunuh iblis, menyegel mereka di tubuh ketiga muridnya, yaitu Guanglong, Yuji dan Yun Qiu, pencetus dari 3 sekte. 3 leluhur mendirikan Zheng Yangsong, King Yunzong dan Heng Yuezong, dan jiwa naga kuno Taiksu yang tersegel di tubuh mereka juga diturunkan. Lebih lanjut dari 2000 tahun, 3 sekte telah bertarung tanpa henti, tetapi tidak satupun dari mereka dapat mencaplok 2 lainnya, karena jiwa naga kuno Taiksu. Apa lagi? Meskipun dia mengetahuinya lebih awal, Ye Chen masih memakai wajah terkejut. Seperti yang saya katakan, sekte Heng Yue saya adalah salah satu dari 3 sekte, dan itu juga menyegel sepertiga dari jiwa naga kuno Taiksu. Chu Xuaner melanjutkan, kekuatan mereka terlalu kuat, dan justru karena kekuatan mereka bahwa baru pada saat itulah ketiga sekte membentuk persaingan 3 kaki di Chu Selatan. Tuan, bukankah jiwa naga kuno Taiksu disegel? Bisakah kita menggunakan kekuatan mereka? Petik 2. Bukan itu masalahnya. Chu Xuaner menggelengkan kepalanya dengan ringan. 3 sebelum pencetus sekte meninggal, dia meninggalkan teknik rahasia menyegel langit, dan dengan bantuan teknik rahasia itu, jiwa naga kuno Taiksu dapat disegel di tubuh seseorang, dan orang-orang itu disebut tuan rumah Xuan Chen, leluhur dari 3 sekte saya. Itu adalah tuan rumah generasi pertama, dan yang dia bawa adalah seluruh jiwa naga kuno Taiksu, dan 3 leluhur setelahnya, Guanglong, Yuji dan Yun Qiu, adalah inang generasi kedua, tetapi masing-masing dari mereka membawa sepertiga jiwa. Salah satunya adalah jiwa naga kuno Taiksu. Petik 2. Tuan, orang yang menjadi inang dapat meminjam kekuatan jiwa naga kuno Taiksu, dapat saya mengerti seperti ini. Petik 2. Itu benar. Chu Xuaner mengangguk. Anda dapat mengambil tuan rumah sebagai wadah. Jiwa naga kuno Taiksu adalah kekuatan yang sangat besar. Sebagai tuan rumah, Anda dapat menggunakan kekuatan Taiksu jiwa naga kuno, dan dengan pertumbuhan kultivasi, kekuatan yang dapat digunakan tuan rumah akan terus meningkat. Melindungi sekte, kedamaian satu sekte pada dasarnya dapat dijamin. Juga karena tuan rumah, ketiga sekte tersebut mendominasi Chu Selatan. Ini yang ingin saya sampaikan kepada Anda. Sejak Anda menjadi murid saya, Anda ditakdirkan untuk menjadi nyonya rumah, calon Tuhan. Petik 2. Kenapa kamu tidak pernah memberitahuku? Ye Chen sedikit terkejut. Aku tidak tahu bagaimana berbicara. Chu Xuaner tersenyum tak berdaya, menatap Ye Chen, dan berkata, apakah kamu tahu apa artinya menjadi tuan rumah Taiksu Gulong? Petik 2. Saya tidak tahu. Ye Chen menggelengkan kepalanya. Tuan rumah memikul tanggung jawab untuk menjaga sekte, tetapi nasib mereka mungkin juga tragis. Sejak hari pertama mereka menjadi tuan rumah, mereka ditakdirkan untuk menderita serangan balasan dari jiwa naga kuno Taiksu. Reaksi ini juga akan menjadi lebih kuat dan lebih kuat dengan pertumbuhan basis kultivasi. Mungkin mereka akan mati di tengah jalan. Petik 2. Meninggal di tengah jalan. Ye Chen bertanya dengan rasa ingin tahu, bagaimana Anda mendefinisikan setengah jalan ini? 10 tahun.
20 tahun, itu tergantung pada seberapa cocok kandidat tuan rumah dengan jiwa naga kuno Taiksu. Chu Xuaner menjelaskan, jika tingkat kecocokan mencapai 10%, tuan rumah hanya dapat hidup sampai 100 tahun, dan jika tingkat kecocokan adalah 10%, tuan rumah hanya dapat hidup sampai 200 tahun, dan seterusnya. Petik 2. Mendengar ini, bahkan konsentrasi Ye Chen tidak bisa menahan cemberut. Seorang biksu memiliki umur panjang, yang jauh lebih tinggi daripada orang biasa. Jika dia benar-benar menjadi tuan rumah dengan kecocokan 10-20%, itu akan menjadi 100-200 tahun, secara relatif. Umur 1 atau 200 tahun terlalu pendek untuk seorang biksu. Di sini, melihat Ye Chen mengerutkan kening, mata Chu Xuaner penuh rasa bersalah. Maaf, saya tidak memberitahu Anda sampai sekarang. Tuan, kata-katamu melenceng. Ye Chen tersenyum, aku juga anggota sekte Heng Yue, dan aku memiliki kewajiban untuk melindungi keluarga besar ini. Selain itu, mungkin kecocokanku dengan jiwa naga kuno Taiksu bisa mencapai 90%. Petik 2. Kamu sangat optimis. Tahukah Anda apa tingkat kecocokan tertinggi dalam sejarah Heng Yue? Petik 2. Berapa harganya? Petik 2. Chen menatap Chu Xuaner dengan rasa ingin tahu. Hanya 50%. Chu Xuaner menarik napas dalam-dalam. Generasi tuan rumah itu adalah yang paling lama melindungiku, tetapi mereka hanya hidup lebih dari 480 tahun. Sekarang aku memikirkannya, jika dia tidak sebagai tuan rumah, dengan bakatnya, dia pasti akan dapat mencapai puncak Zuntian, dan umurnya setidaknya 900 tahun, sayang sekali. Karena tuan rumah, dia mati dalam penyesalan. Sayang sekali. Ye Chen menghela nafas, diam-diam dengan suara. Lalu sekarang, apakah kamu masih harus menghadiri upacara pemilihan tuan rumah? Chu Xuaner menatap Ye Chen. Pergi, kamu harus pergi. Ye Chen menjilat rambutnya dan tersenyum, jika aku benar-benar menjadi tuan rumah, aku akan lebih kuat darimu di masa depan. Sebelum aku mati, aku harus memperkosa kalian berdua. Katanya agak tidak sopan, tapi Chu Xuaner tidak marah. Meskipun Ye Chen baru menjadi muridnya selama beberapa bulan, dia masih mengenal muridnya dengan sangat baik, dan dia bukan tipe orang yang mundur pada saat-saat kritis. Hal-hal bodoh yang dia katakan sekarang tidak lebih dari menghiburnya. Ini akan dimulai besok, kamu harus bersiap dengan baik. Chu Xuaner menarik napas dalam-dalam, bangkit perlahan, dan melangkah keluar dari rumah bambu. Setelah dia pergi, Ye Chen berdiri di sana, menggosok bagian tengah alisnya dengan keras, sungguh kejutan. Wah, menjadi pembawa acara bukanlah lelucon, terdengar. Kamu menguping kami lagi. Ye Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik Taiksu Gulong melalui 9 klon. Bukannya aku menguping, tapi aku datang lama sekali. Taiksu Gulong mencubit jambut naga, menghitung waktu. King Yunzong dan kamu Heng Yuezong juga harus memilih tuan rumah. Fakta membuktikan bahwa aku masih menghitung. Cukup akurat. Apakah ini yang dinegosiasikan? Ye Chen menggaruk kepalanya, memandang Taiksu Gulong melalui 9 klon. Di mana Zheng Yangzong? Bukankah Zheng Yangzong memilih tuan rumah? Tentu saja Anda harus memilih. Taiksu Gulong terombang-ambing, dia berkata, tapi setidaknya itu akan memakan waktu 3-5 tahun, karena kekuatan jiwaku belum sepenuhnya pulih, dan mereka tidak akan sebodoh itu membiarkanku bergabung dengan tuan rumah sekarang. Kekuatan jiwamu belum pulih? Apa maksudmu? 3 jiwa naga kuno Taiksu kita mengkonsumsi banyak kekuatan jiwa setiap kali kita menyatu dengan tuan rumah. Taiksu Gulong menjelaskan, kamu tidak perlu memberitahuku bahwa ketika tuan rumah menggunakan kekuatan kita, itu juga akan diserang reaksi yang sama. Ketika batas waktu habis, tuan rumah akan difitnah dan mati, dan kita akan disegel kembali. Tetapi selama periode mengikuti tuan rumah, kekuatan jiwa kita akan sangat dikonsumsi. Jadi kamu perlu waktu untuk memulihkan kekuatan jiwa kita. Begitu, Ye Chen menyentuh dagunya, memilih tuan rumah adalah jebakan. Kalau begitu, bisakah kamu meningkatkan kecocokanku? Ye Chen bertanya dengan tergesa-gesa. Tidak, Taiksu Gulong berkata dengan pasti. Apakah Anda bisa menjadi tuan rumah atau tidak, bukan saya yang memutuskan. Meskipun kita semua adalah Taiksu Gulong, kita bukan satu. Kita semua memiliki pemikiran kita sendiri. Itu dapat memilih siapapun itu siapa yang saya pilih. Saya tidak bisa mendapatkan tangan saya sama sekali. Tapi apa? Berbicara tentang jiwa naga kuno Heng Yuezong Taiksu Anda, saya pikir perlu untuk mengingatkan saya.
Apa itu? Taiksu Heng Yue Song. Anda, jiwa naga kuno adalah naga jahat. Naga jahat. Ye Chen tertegun, apakah ada penjelasan untuk ini? Petik 2. Tentu saja ada penjelasannya. Naga kuno Taiksu berkata, hei, adil ambil 3 naga kuno Taiksu kami. Terus terang, saya berada di Sekte Zhengyang, dan saya dipelihara oleh pembuluh darah spiritual bumi sepanjang tahun. Keinginan saya sadar, dan saya tahu apa yang baik dan apa yang jahat. Tetapi jiwa naga kuno Taiksu dari Sekte Heng Yue dan Sekte King Yun Anda berbeda, pikiran jahat di tubuh mereka. Begitu mereka menjadi gila, mereka tidak akan dikenali oleh kerabat mereka. Lalu apa yang harus dilakukan? Ye Chen buru-buru bertanya. Aku tidak bisa menahannya, ini di luar kemampuanku. Taiksu Gulong merentangkan cakarnya tanpa daya. Bersambung.